Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Diasa Putri dari Universitas Putra Bangsa, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester 2 pada mata kuliah pengantar bisnis dengan tema Manajemen Sumber Daya Manusia dan Hubungan Antar Pekerja. Untuk pembahasannya, yang pertama ada dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada kepentingan strategis manajemen sumber daya manusia, yang ketiga ada perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi, yang keempat ada job analisis dalam manajemen sumber daya manusia, dan yang kelima ada konteks legal dalam manajemen sumber daya manusia, yang keenam ada manajemen hubungan antar pekerja, dan yang ketujuh ada keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Yang kedelapan ada staffing dan rekrutmen dalam organisasi, yang kesembilan ada kompensasi dan benefit bagi pekerja, yang kesepuluh ada pemeliharaan karyawan. Yang pertama ada dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada upaya menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting? Peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia sangat penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun, dan mengembangkan perusahaan atau organisasi. Jika tidak ada sumber daya manusia yang memadai, secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang dicapai. Dan yang kedua, ada kepentingan strategis manajemen sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia adalah proses perencanaan kualitas sumber daya manusia agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Artinya, strategi sumber daya manusia yang kita miliki dapat membantu memastikan bahwa kemampuan yang kita miliki mempunyai kualitas yang baik dan berkompetitif untuk perusahaan yang kita jalankan. Dan yang ketiga ada perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama ada analisis pekerjaan, suatu analisa sistematis terhadap pekerjaan-pekerjaan di dalam suatu organisasi. Analisa pekerjaan terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama deskripsi pekerjaan atau job description, merincikan tugas-tugas suatu pekerjaan, lingkungan kerja, serta alat, bahan, dan perlengkapan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang kedua, ada spesifikasi pekerjaan atau job specification, merincikan keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang kedua, ada meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Yang pertama, meramalkan penawaran internal atau internal supply, yaitu jumlah dan jenis karyawan yang akan berada di perusahaan pada suatu waktu tertentu dan di masa yang akan mendatang. Dan yang kedua ada meramalkan penawaran eksternal atau external supply, yaitu jumlah dan jenis orang yang tersedia bagi proses rekrutmen dari semua pasar tenaga kerja. Dan yang ketiga ada bagan pergantian. Bagan pergantian pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi, para manajer merencanakan orang-orang untuk posisi tertentu. Proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada penyusunan staf dalam organisasi. Penyusunan staf dalam organisasi merupakan salah satu tugas yang paling rumit dan penting dalam tugas sumber daya manusia yang baik. Dalam bagian ini akan dijabarkan proses mendapatkan staf dari luar perusahaan maupun mempromosikan staf dari dalam perusahaan. Akan tetapi, penyusunan dari luar maupun dari dalam perusahaan akan diawali dengan rekrutmen yang efektif. Dan yang kedua, ada rekrutmen sumber daya manusia. Yang pertama ada rekrutmen internal, berarti mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat atas lowongan pekerjaan tersedia sehingga juga dapat membantu membangun semangat kerja dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi agar tidak meninggalkan perusahaan. Dan yang kedua, ada rekrutmen eksternal, melibatkan usaha menarik orang-orang dari luar organisasi untuk melamar lowongan pekerjaan. Metode rekrutmen eksternal meliputi pemasangan iklan, wawancara di kampus, serta badan-badan pencari tenaga kerja yang lain. Dan yang ketiga, menyeleksi sumber daya manusia. Tujuan proses seleksi ini adalah mengumpulkan informasi yang akan diperkirakan tingkat keberhasilan kerja para pelamar dan kemudian memperkerjakan kandidat yang dianggap berpeluang paling besar dan yang paling berhasil.
Yang keempat, ada job analisis dalam manajemen sumber daya manusia. Pentingnya analisis pekerjaan dalam HRM atau Human Resource Management. Yang pertama, ada orientasi pekerjaan. Analisis pekerjaan membantu menentukan tanggung jawab dan tugas pekerjaan, memastikan bahwa setiap karyawan memahami peran dan harapan mereka dalam berorganisasi. Dan yang kedua, ada pengembangan karyawan. Dengan mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang diperlukan, analisis pekerjaan memungkinkan pengembangan keterampilan karyawan dan program pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, ada perekrutan dan seleksi. Analisis pekerjaan memberikan dasar untuk memilih kandidat yang tepat untuk suatu pekerjaan, memastikan bahwa individu yang dipilih memiliki keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang keempat, ada kompensasi dan tunjangan. Analisis pekerjaan membantu menentukan paket kompensasi dan tunjangan untuk setiap pekerjaan, memastikan bahwa paket tersebut adil dan selaras dengan persyaratan pekerjaan. Dan yang kelima, ada evaluasi kinerja. Analisis pekerjaan memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi kinerja karyawan, memastikan bahwa evaluasi didasarkan pada persyaratan dan harapan pekerjaan tertentu. Dan yang kelima, ada konteks legal dalam manajemen sumber daya manusia. Konteks hukum dalam sumber daya manusia merujuk pada semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan hubungan kerja. Aspek hukum ini sangat penting dalam ada perekrutan dan pengangkatan karyawan. Yang pertama, ada kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan. Pengusaha tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap peluang kerja dan wajib melaporkan adanya lowongan pekerjaan kepada menteri terkait. Yang kedua, ada perekrutan calon karyawan. Perekrutan calon karyawan, organisasi perusahaan diberi kebebasan untuk memilih apakah melakukan pendanaan sendiri atau menggunakan jasa penempatan tenaga kerja. Dan yang ketiga, ada perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dan mempekerjakan perempuan pada pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Yang keempat, ada perlindungan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing harus dilindungi oleh peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penempatan, penggunaan, dan perlindungan. Ada hubungan kerja. Perselisihan hubungan industrial. Organisasi atau perusahaan harus memperhatikan berbagai ketentuan yang mengatur pencegahan hubungan industrial, termasuk pembatasan dengan karyawan atau calon karyawan. Selanjutnya, ada penutupan perusahaan. Organisasi atau perusahaan harus memperhatikan berbagai ketentuan yang mengatur penutupan perusahaan, termasuk perlindungan tenaga kerja yang berhenti. Manajemen sumber daya manusia harus memahami dan mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari terjadinya masalah dengan karyawan atau calon karyawan dan memastikan keberlangsungan organisasi. Yang keenam, ada manajemen hubungan antar pekerja. Beberapa cara untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif antara karyawan dan manajemen. Yang pertama, ada transparansi dan komunikasi terbuka. Manajemen harus berkomunikasi secara terbuka tentang visi, tujuan, dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, ada budaya inklusi. Aktif mempromosikan budaya inklusi di tempat kerja, memberikan pelatihan tentang kesetaraan, keadilan, dan keberagaman untuk staf manajemen. Yang ketiga, berkolaborasi dalam pemecahan masalah. Melibatkan karyawan dalam pemecahan masalah atau keputusan yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya ada perlindungan tindakan hukum. Adanya perlindungan tindakan hukum terhadap karyawan seperti perlindungan serikat pekerja dan kontrak manajemen serikat pekerja. Selanjutnya ada memformalkan hubungan antar karyawan. Adanya perlakuan yang sama antar karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja. Selanjutnya ada pengelolaan hubungan pekerja. Pengelolaan hubungan kerja sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam rangka menjaga, memelihara, dan mempertahankan individu atau karyawan yang dimiliki untuk tetap berada dan menjalankan fungsi-fungsinya dalam organisasi. Yang terakhir ada hubungan manusia. Manajemen harus menyumbangkan manusia untuk melakukan kebaikan atau melakukan perbuatan baik melalui perantara manusia. Yang ketujuh, ada keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja.
Manajemen sumber daya manusia K3 merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal ini sejalan dengan tujuan utama manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Peran manajemen sumber daya manusia dalam K3. Yang pertama, membuat dan menerapkan kebijakan K3. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan K3 yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Yang kedua, melaksanakan program edukasi dan pelatihan K3. Manajemen sumber daya manusia harus memastikan bahwa semua karyawan mendapatkan edukasi dan pelatihan K3 yang memadai. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi K3. Manajemen sumber daya manusia perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program K3 secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa program K3 berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana K3. Manajemen sumber daya manusia harus menyediakan sarana dan prasarana K3 yang memadai, seperti alat pelindung diri atau APD, peralatan P3K, dan tanda-tanda keselamatan lainnya. Yang kelima, menangani kasus kecelakaan dan penyakit kerja. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menangani kasus kecelakaan dan penyakit kerja yang terjadi. Manfaat penerapan K3. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan. Karyawan yang bekerja di lingkungan yang aman dan sehat akan lebih produktif dan termotivasi untuk bekerja. Yang kedua, menurunkan angka kecelakaan dan penyakit kerja. Penerapan K3 yang baik dapat membantu menurunkan angka kecelakaan dan penyakit kerja, sehingga dapat menghemat biaya pengobatan dan kompensasi. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik akan memiliki citra yang positif di mata masyarakat dan karyawan. Yang keempat, memperkuat hubungan antara perusahaan dan karyawan. Penerapan K3 yang baik dapat membantu memperkuat hubungan antara perusahaan dan karyawan, karena menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap keselamatan dan kesehatan karyawannya. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan K3. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pengetahuan K3. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan K3 dari pihak karyawan dan manajemen merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan K3. Yang kedua, biaya yang tinggi. Biaya yang tinggi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana K3. Yang ketiga, kurangnya komitmen dari manajemen. Kurangnya komitmen dari manajemen perusahaan merupakan salah satu faktor penghambat penerapan K3 yang efektif. Dan yang kedelapan, ada staffing dan rekrutmen dalam organisasi. Staffing adalah proses perekrutan kandidat yang memenuhi persyaratan untuk posisi tertentu dalam organisasi. Fungsi utama staffing adalah untuk mendapatkan personil yang tepat untuk pekerjaan yang tepat pada waktu yang sesuai. Proses penempatan staf melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Menganalisis kebutuhan perusahaan secara menyeluruh untuk menentukan jumlah karyawan yang dapat diperlukan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi tertentu. Yang kedua ada rekrutmen. Mencari atau merekrut karyawan berpotensi dengan jumlah yang tepat dengan kemampuan yang sesuai untuk mengisi suatu posisi di perusahaan. Dan yang ketiga ada seleksi. Memilih karyawan yang sesuai dengan posisi tertentu di perusahaan berdasarkan lamaran kerja yang masuk dan diterima. Dan yang keempat ada orientasi. Mengadakan orientasi kepada karyawan untuk membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam organisasi. Dan yang kesembilan adalah kompensasi dan benefit bagi pekerja. Yang pertama ada kompensasi. Kompensasi mengacu pada imbalan finansial yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka. Yang pertama ada gaji pokok, yaitu pembayaran dasar yang diterima karyawan secara berkala, biasanya bulanan. Yang kedua, ada tunjangan, yaitu pembayaran tambahan yang diberikan atas kondisi tertentu seperti tunjangan kehadiran, tunjangan lembur, tunjangan kesehatan, dan tunjangan makan. Ketiga, ada bonus, pembayaran tambahan yang diberikan berdasarkan pencapaian kerja atau tujuan perusahaan. Dan yang keempat, ada insentif, yaitu pembayaran tambahan yang diberikan untuk memotivasi karyawan agar mencapai target tertentu. Selanjutnya ada benefit. Benefit mengacu pada fasilitas atau layanan non-finansial yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Bentuk benefit yang umum antara lain yang pertama ada asuransi kesehatan, yaitu jaminan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya. Kedua, ada cuti.
yaitu hak karyawan untuk mengambil waktu istirahat dari pekerjaan. Yang ketiga ada pengembangan karyawan, pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang keempat ada fasilitas kerja, penyediaan tempat kerja yang nyaman dan ergonomis, alat kerja yang memadai, dan akses internet. Dan yang kelima ada program kesejahteraan, program yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan karyawan, seperti program olahraga, program konseling, dan program rekreasi. Yang ke-10, pemeliharaan karyawan. Pemeliharaan sumber daya manusia yang dimaksud sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan dalam perusahaan. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak mengalami gangguan selama melakukan tugas yang diberikan ke depannya. Tujuan pemeliharaan hubungan tenaga kerja, yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan, yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, yang ketiga, meningkatkan loyalitas, yang keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, dan yang kelima, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.